Kita beralih kepada Jenderal Tiang Feng. Sang jenderal secara diam-diam masuk ke kamar Chang Yi untuk mengikatkan tali kepada Chang Yi. Kita sebut saja tali pengikat cinta, agar Chang Yi jatuh cinta kepadanya. Namun, sang jenderal selalu gagal. Di saat yang bersamaan, para Dewi Kayangan datang. Wu Kang yang di saat itu berada di dalam kamar Chang Yi bergegas bersembunyi, ketika para Dewi Kayangan sedang asyik berbincang. Di saat itu pula, Mahadewi juga datang ke kamar Chang Yi untuk mengobrol, dan sekedar minum teh di malam itu. Jenderal Tiang Feng, yang sejak awal berada di bawah meja, melancarkan aksinya. Akan tetapi, ketika sang jenderal akan berhasil mengikatkan tali pengikat cinta, Wu Kang melihat aksinya itu. Dengan terpaksa Wu Kang keluar dari persembunyiannya, dan langsung membongkar persembunyian sang jenderal. Menyaksikan hal itu, Mahadewi sangat marah, karena untuk apa mereka berada di kamar Chang Yi. Karena itu melanggar peraturan di Kayangan. Mahadewi lalu melaporkan kejadian itu kepada Kaisar Langit. Kaisar Langit sangat menyesali perbuatan mereka itu, karena mereka adalah seorang dewa. Tapi tak disangka, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan langit. Sang Kaisar lalu menjatuhkan hukuman kepada mereka bertiga. Karena Tiang Feng adalah seorang jenderal yang memimpin 100.000 pasukan, dia mendapatkan hukuman yang paling berat. Kaisar menghukumnya agar turun ke bumi untuk bereinkarnasi menjalani penderitaan. Dan sebelum menyesali perbuatannya, dia dilarang untuk datang ke Kayangan. Chang Yi dan Wu Kang lalu naik ke bulan untuk menjalani hukumannya. Sang jenderal lalu ditendang dan jatuh ke bumi untuk bereinkarnasi dari gerbang selatan. Tiang Feng bereinkarnasi dan dilahirkan. Akan tetapi, karena belum melalui prosedur akhirat dia masih bisa berbicara. Ketika dia digendong oleh wanita cantik, dia menggoda wanita itu, yang membuat wanita itu ketakutan dan melepaskan gendongannya. Yang membuat Tiang Feng terjatuh dan mati. Tiang Feng lalu dibawa ke akhirat. Raja akhirat menegaskan bahwa Tiang Feng belum meminum teh akhirat, jadi wajar saja bila dia masih bisa berbicara, dan ingatannya belum bisa terhapuskan. Raja akhirat lalu menyuruhnya untuk mengikuti aturan akhirat. Sang jenderal pun mengatakan, walaupun dia harus menjalani hukuman melewati berbagai penderitaan cinta, cintanya kepada Chang Yi tidak akan pernah terhapuskan. Kita beralih kepada Sun Gokong di Goa Suilien. Cuaca di sana sedang tidak baik-baik saja. Para kera mengeluhkan kepada Gokong bahwa cuaca sedang kacau, banyak rakyatnya yang menderita, karena badai terjadi sangat dahsyat. Gokong lalu bertanya kepada Dewa Bumi, apa sebenarnya yang telah terjadi? Dewa Bumi mengatakan kepada Gokong, bahwa cuaca ini terjadi akibat dari jarum sakti Taihi yang sedang mencari tuannya, yang berasal dari Istana Laut Timur. Jarum itu sangat sakti, yang mengakibatkan badai dan laut meluap di mana-mana. Gokong lalu bergegas pergi ke Istana Laut Timur, untuk bertemu dengan Raja Naga Laut Timur. Sesampainya di sana, Gokong lalu bertanya kepada Raja Naga, sebagai pengatur cuaca, kenapa dia membiarkan hal ini terjadi. Raja Naga mengatakan, cuaca adalah urusan langit, jadi, apa urusannya aku harus menjelaskan kepada seekor kera sepertimu? Gokong menjawab, dia melakukan ini untuk melindungi rakyatnya, karena badai ini menyebabkan rakyatnya menderita. Sebagai Raja Kera, wajar saja aku melindungi rakyatku. Karena sama-sama keras kepala, pertarungan pun tak terelakkan. Gokong adalah putra langit dan bumi, jadi wajar saja dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Raja Naga lalu membawa Gokong melihat jarum sakti Taihi, yang menjadi penyebab cuaca buruk itu. Raja Naga menyesalkan, bahwa jarum sakti ini tidak dapat dia kendalikan, dia selalu membantah apa yang dia katakan, bila aku menyuruhnya diam, dia terus bergerak, bila aku disuruh bergerak, dia diam saja. Mendengar penjelasan itu, Gokong lalu mencabut jarum itu, yang bertujuan untuk menghentikan cuaca buruk. Karena Gokong adalah seekor kera, tentu dia senang bermain. Dia bermain dengan jarum sakti itu. Setelah puas bermain, Gokong lalu menendang jarum itu, dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya.